Selamat pagi, Pak Jes. Kalau insomnia, overthinking, perlu puasa berapa jam? Wow, sekarang udah mulai ya, teman-teman udah mulai terbuka ya apa yang saya ngomong ya. Jes, inti nomor satu adalah untuk bisa masuk seperti yang saya sampaikan. Nomor satu adalah kamu harus latih dirimu dulu untuk mengikuti pola makan yang sebenarnya. Bangun tidur minum racikan makcin. Ya, saya seperti yang saya buat ini. Nih racikan saya nih. Sampai jam 9 aja saya masih minum. Bangun tidur minum racikan makcin. Tidak sarapan. Kata kuncinya pegang banget. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Bangun tidur minum racikan makcin. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kata kuncinya. Makanlah di jam 1, di antara jam 1 sampai jam 7. Kamu mau milih makan jam berapa? Kayak hari ini saya makan sekitar jam 3 tadi. Ya, kamu mau milih makan jam berapa? Silahkan. Jangan mengurangi aktivitasmu. Kamu kerja wajar, kamu kerja normal, kamu beraktivitas normal. Jam 10 pagi kamu boleh makan telur. 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, terserah. Kamu boleh makan telur. Kalau jam 1 sampai jam 7 tidak makan, yang lain ya, kamu tidak punya masalah penyakit, kamu makan silakan bebas, tidak ada pantangan. Tapi kalau kamu sudah punya degeneratif, di mana sel-selmu gagal meregenerasi, biasanya usia 40 tahun ke atas, biasanya umur 35 tahun ke atas sudah mengalami itu. Yang kedua, kamu mengalami yang namanya masalah komplikasi. Ini hampir banyak orang mengalami. Yang ketiga, kamu mengalami masalah metabolic syndrome. Kenapa umur 35, umur 40 tahun bermasalah seperti itu? Karena selama kamu hidup dari lahir sampai tua seperti itu, makananmu paling banyak yang kamu asupkan adalah makanan sampah yang menimbulkan penyakit setelah terjadi 3 sampai 5 10 tahun kemudian. Itu yang paling penting. Nah, kalau pertanyaannya adalah insomnia, overthinking, perlu puasa berapa jam? Nah, ini kamu harus awas-awasin nih. Kalau kamu mengikuti pola saya, ya, bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam, dan malam harinya tidak makan, maka kamu tidak makan 18 jam minimal. 18 jam minimal. Saya tidak bicara minum ya, minum harus. Kamu minum kudu, harus. Kamu racikan makcin pun kamu boleh minum berkali-kali. Nih saya nih tuangkan lagi nih. Ya. Jadi racikan makcin itu kamu minum bebas. Nggak ada aturan. Oh, harus diminum gimana enggak. Terutama yang saya bilang harus pagi bangun tidur minum racikan makcin. Gitu ya. Bangun tidur pagi minum racikan makcin. Setelah itu bebas. Ya, kan kamu butuh minum. Makan bisa ditunda. Karena informasi di otak itu yang betul adalah minum. Makan itu setting. Ya, itu yang perlu. Nah, malam harinya stop makan. Gitu. Itu 18 jam. Nah, kalau kamu puasa 18 jam, maka sel tubuhmu ya akan memakan sel tubuhmu sendiri. Namanya autophagy. Tentunya sel tubuh akan memakan sel tubuh yang rusak tentunya. Sehingga ketika kamu menjalankan sehari, 2 hari, 3 hari seperti itu, maka tubuhmu akan menjadi sehat dengan sendirinya. Tidak tergantung dengan obat. Nah, disitulah saya selalu bilang, kamu menutrisi tubuh atau mengobati tubuh. Catat baik-baik omongan saya. Kalau kamu menutrisi tubuh, bangun tidur minumannya racikan makcin. Tuh, penuh lagi tuh. Ya, bangun tidur minumannya racikan makcin. Kalau enggak minum racikan makcin, boleh enggak, Pak? Boleh. Saya enggak memaksa kamu beli racikan yang saya buat. Kamu bisa minum suplemen. Suplemen bisa diminum pakai air putih, enggak ada masalah. Suplemennya apa? Yang paling utama, yang bisa diminum semua umur, yaitu MCT, probiotik, D3K2. Ini yang bisa diminum semua umur. Ya, anak-anak bisa minum probiotik, MCT, D3K2. Kalau liposomal glutathione, kamu harus berusia 20 tahun ke atas. Karena apa? Saat itulah liposomal glutathione dalam livermu tidak berproduksi lagi. Sehingga kamu harus minum liposomal glutathione. Kalau umur
25 tahun ke atas. Nah, kalau sudah berhubungan dengan insomnia, berhubungan dengan overthinking, berhubungan dengan iri hati, berhubungan dengan yang namanya baperan, berhubungan dengan yang namanya anxiety, berhubungan dengan yang namanya apalagi itu ya yang berhubungan dengan sensitivitas hidup, ya yang berhubungan dengan sumbu pendek, itu kamu harus melakukan tidak makan harus lebih dari 48 jam. Ya, makanya harus bertahap. 18 jam kamu tidak makan ya, bukan tidak minum ya, tidak makan. 18 jam kamu tidak makan, maka tubuh akan mengadakan autophagy untuk dirinya sendiri. 24 jam kamu tidak makan, maka mikrobiota tubuh akan membuat perubahan tubuh. Ya, tubuh membentuk keseimbangannya sendiri. Itu 24 jam tidak makan. Dan kalau kamu sampai ke 36 jam tidak makan, itu seluruh lemak di tubuhmu dikuras. 36 jam tidak makan, seluruh lemak di tubuhmu dikuras. Pak, enggak kuat dong Pak, siapa bilang? Saya sudah melakukannya, Jess. Enggak ada yang enggak kuat, karena tubuh itu sebetulnya butuh minum, bukan butuh makan. Kamu seringkali lapar itu karena desain hidupmu kayak gitu. Dan kamu didesain untuk makan sampah. Nggak percaya? Kamu kan didesain untuk ganjil perut kan? Nah sekarang pertanyaan saya, ganjil perutmu apa? Roti kan? Kue kan? Tepung-tepungan kan? Goreng-gorengan kan? Habis gitu kamu makan nasi lagi kan? Karena konsepnya ganjil perut. Dan itu yang merusak tubuhmu. Dan kamu menyalahkan daging, kamu menyalahkan telur, kamu menyalahkan ikan, kamu menyalahkan apalagi itu, seafood gitu. Itu kebodohan yang unfaedah itu. Sedangkan sel tubuhmu makanannya begituan. Sel tubuhmu itu makanannya adalah telur, ikan, daging, seafood. Itu sel tubuhmu. Nah, kamu diajari untuk membenci makanan itu. Dan justru diajari untuk makan sampah. Apa itu sampah ya? Kue-kuean itu, roti-rotian itu, tepung-tepungan itu, gula-gulaan itu sampah itu. Nah, semakin kamu makan itu, semakin banyak kamu makan itu, akhirnya numpuk jadi penyakit di tubuhmu. Nah, kalau sudah belajar 18 jam tidak makan, 24 jam tidak makan, 36 jam tidak makan, maka 48 jam kamu bisa tidak makan. Minum, saya tidak bicara masalah minum, karena minum itu wajib buat saya. Ya, tidak makan, minum silakan. Dan ketika kamu menjalankan puasa 48 jam, tidak makan 48 jam, maka 48 jam tidak makan, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Sukacita orang. Kenapa ya? Karena orang itu merilis hidupnya sendiri. Merilis pemikirannya sendiri. Yaitu kalau bahasa kerennya meriset tubuh. Meriset dari yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan personality, dan juga meriset yang berhubungan dengan racun dalam tubuh. Personalitimu bisa berubah. Saya ini orang yang kasar, Jess. Ya, saya ini orang yang ngamuan. Saya ini orang yang tidak bisa dikendalikan. Tapi ketika saya mengenal ini, maka saya orang yang gampang dikendalikan. Terutama saya mengendalikan diri saya sendiri. Sehingga saya bisa lebih sabar, saya bisa lebih melihat ke depan, saya bisa melihat lebih jauh ke depan gitu. Sehingga saya menghilangkan semua ketakutan saya, menghilangkan semua sensitivitas saya menghilangkan sumbu sensitif dalam kata negatif ya. Yang cepat marah bisa hilang. Dan tubuh meriset semuanya itu. Setelah mengalami saya tidak makan 48 jam. Kamu boleh tanya anak saya kalau soal ini. Ya, anak saya paling tahu. Anak saya paling paham itu. Di samping itu, yang paling penting diriset adalah racun dalam tubuh yang sudah tahunan kamu inputkan dalam tubuhmu. Nah, itulah 48 jam sehingga overthinking, anxiety, sensitivitas, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung itu bisa lepas semua. Ya, itu dahsyatnya. Kan gini, yang dimasukkan dalam tubuh kan ada dua, makronutrisi, mikronutrisi. Mikronutrisi, mineral dan vitamin, sudah lengkap di sini, racikan Makjin. Makronutrisi itu adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Dari sekian banyak mikro dan makronutrisi, yang paling banyak kamu asapkan adalah karbohidrat. Nasi, tepung, gorengan, gula.